Tinggalkan hiruk-pikuk di luar sana. BYD dengan dual mode teknologi menghadirkan getaran dan suara mesin yang minim hingga kabin yang kedap suara. Senyapnya menenangkan, menjaga kedamaian hingga sampai di tujuan. Viewless, feel more. Masuk dalam, Mas. Saling serang terjadi di badan jalan Urip Sumiharjo, Kota Makassar, Sulawesi Selatan antara warga dan kelompok geng motor. Peristiwa ini terjadi setelah sekelompok geng motor melakukan penyerangan secara acak terhadap warga yang berkumpul. Warga yang tak terima pun balas melakukan serangan hingga terjadi tawuran. Saat tawuran ini terjadi, dua kubu terlibat saling serang menggunakan batu dan panah busur. Satu unit sepeda motor milik geng motor pun dibakar warga. Penyerangan dari sekelompok anak-anak motor ke wilayah Tamajene, sehingga warga Tamajene melakukan perlawanan yang mengakibatkan salah seorang pengendara sepeda motor itu tersandra, diambil motornya. Warga sekitar tidak tahu pada intinya mereka menyerang ke Tamajene. Nah, kendaraan tersebut sebetulnya sebelum lokasi kebakaran ini dia terjatuh, motor ditarik ke sini. Ini adalah penyerangan sekelompok anak-anak motor ke wilayah Tamajene. Guna mencegah tawuran susulan terulang, aparat gabungan di lokasi melakukan penjagaan. Sementara satu unit bangkai sepeda motor yang hanya menyisakan rangka karena ludes dibakar warga kini diamankan ke Polsek Panakukan, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Turbone, A-News melaporkan. Suasana di sekitar RSIA Buah Hati, Pamulang, Tangerang Selatan mendadak menegangkan saat 3 pelaku ganjal ATM dikejar petugas dibantu warga. 3 pelaku ganjal ATM dikejar petugas setelah diduga hendak menjalankan aksinya di kawasan tersebut. Saat mengejar pelaku, polisi sempat mengeluarkan beberapa kali tembakan peringatan untuk menghentikan pelaku. Dengan bantuan warga, ketiga pelaku berhasil ditangkap hingga nyaris menjadi bulan-bulanan warga. Peristiwa terkait pelaku pengganjalan ATM, mana masing-masing dari pelaku tersebut, dari 3 pelaku itu memiliki peran masing-masing, di mana ada yang memiliki peran sebagai pengganjal di dalam gerai tersebut, begitu juga ada yang menawarkan kepada warga yang akan mengambil uang, dan satunya tersebut itu memantau di depan. Ketiganya kemudian dibawa ke kantor polisi untuk menjalani pemeriksaan. Nah, Tak Arman siaran dulu. Ini siaran Sindo Today udah mulai. Oh, iya. Kenapa pegang handphone terus, main handphone ini? Iya, maaf Kak. Nanti saya pindahkan kamu ke program lain atau ke siaran daerah. Jangan dong Kak, please dong Kak, jangan. Tapi kalau misalnya ngomong-ngomong soal memindah gitu, saya ingat jadi salah satu pejabat yang memindahkan. Apa tuh? Apalagi kalau bukan MBG. Jadi ada nih yang lagi ramai kemarin di perbincangan ketika ada lagi rapat koordinasi ya antar daerah. Ternyata ada salah satu mungkin kepala dari SPPG atau ya mungkin ini pejabat di daerah tersebut sedang mendengar orang lain lagi pada dengerin rapat, dia malah main HP. Terus akhirnya kayak Nata tadi pagi ya? Pagi ini ya? Betul. Nah tiba-tiba akhirnya yaudah saya pindahkan ke daerah sana. Gitu. Terus akhirnya itu jadi sorotan. Oh kenapa selalu Papua yang dikait-kaitkan? Apakah Papua ini sebagai daerah yang memang daerah buangan apa gimana gitu kan? Jadi ini yang menimbulkan ya udah malah sekarang lagi masalahnya kasus yang timur sama Matraman lagi rame. Ditambah lagi dengan hal-hal kayak gini yang nyebut nama
daerah Papua. Jadi kan Iya. makin rasis Ya lagi. mungkin memang main HP pada saat rapat tidak dibenarkan ya. Betul. Pada saat bekerja memang perlu fokus begitu ya. Nanti kalau seandainya ada koordinasi lagi dilakukan di waktu lain selain rapat begitu, setelah rapat, apalagi rapatnya dengan pimpinan langsung gitu Betul. ya. Tapi kalau untuk hal-hal main HP gini kayaknya udah udah sering juga sih pejabat-pejabat, contohnya kayak DPR, DPRD atau Penyiar juga ya, penyiar juga pagi ini. sama tadi pagi ini nih. Saya sampai skip saking lagi ramenya. Scroll. Iya, lagi ramai banget masalah-masalah Jangan-jangan di tadi Indonesia pagi ini lihat ini update-nya MBG. Ya itu dia. Saya masih dengerin tadi ini. Oh, ternyata ini masalahnya. Jadi kan awalnya kan rame-rame tuh. Nanti kamu saya pindahin. Apa sih? Kita kan harus melihat dulu nih apa sih kendalanya, masalahnya apa, kenapa sampai bisa bilang begitu. Sebenarnya penertiban tidak masalah, tetapi kalau menyebut daerah tertentu untuk Sebagai mutasi buangan, itu banyak yang menyoroti ya. Itu Kemudian dia. ya. Apalagi sekarang lagi rame-ramenya kasus yang timur dengan pribumi di daerah Matraman kan lagi masih panas-panasnya juga gitu. Hal lain yang akan kita bahas pagi ini, pemirsa, di sepanjang tahun 2026 ini sudah selusin kepala daerah terjaring operasi tangkap tangan KPK. Yang terbaru ada Bupati Pemalang Anom Widiantoro bersama 20 orang lainnya terjaring OTT KPK. Terus gimana kabarnya retret kepala daerah kalau banyak yang terjerat kasus korupsi Itu gitu dia. ya. Jadi kayak sia-sia gitu ya negara ngeluarin segelontoran uang sekian miliar untuk melakukan pembekalan materi dan lain-lain, tapi endingnya sama aja bohong. Endingnya korupsi juga. Ya mungkin ada proyek pengadaan. Wah, ini potensi besar nih. Coba saya sikat dikit, tipis, tapi lama-lama Lama-lama menjadi bukit. Itu dia. Dan tentu kita akan membahasnya dalam program Sindo Today. Program yang akan menghadirkan informasi-informasi terhangat hari ini bersama saya Nata Arman. Dan saya Priska Papilaya, dan tentu saja sebelum kita memulai seluruh rangkaian Sindo Today, redaksi kami sudah menyiapkan 3 berita pilihan. Ini dia. Kapal motor pengangkut logistik tenggelam dihantam ombak, 8 kru kapal berhasil dievakuasi. Sepanjang 2026 sudah selusin pejabat daerah tertangkap operasi tangkap tangan. Skuad Garuda akan menghadapi Timor Leste Jumat sore di Chonburi. Informasi pertama pemirsa, eksekusi lahan seluas 5.000 meter persegi di Surabaya berlangsung ricuh. Ya, sekeluarga penghuni rumah menghadang alat berat dan juga memberikan perlawanan saat petugas Satpol Pamong Praja Kota Surabaya melakukan eksekusi dan juga penertiban aset. Ya, Mbak. Ricuh mewarnai proses eksekusi lahan di kawasan Jalan Ngagel Timur, Surabaya, Jawa Timur. Sekeluarga penghuni rumah melakukan perlawanan dengan berusaha menghentikan petugas dan alat berat yang akan merobohkan rumah mereka. Bahkan para penghuni rumah ini juga terlibat keributan dengan petugas Satpol Pamong Praja. Penghuni rumah mengaku telah menempati lahan sejak tahun 1958 dan menolak klaim tanah tersebut milik pemerintah kota. Gusur rumah saya, tanah saya. Kata mereka punya hak tanah Pemkot. Mana buktinya kalau itu tanah Pemkot? Mereka mengada-ngada kalau itu hak pakai. Mohon untuk mundur, kami petugas mohon dihargai, mohon dibantu. Pemerintah Kota Surabaya menyatakan penertiban lahan tanah berstatus surat hijau ini dilakukan setelah 2 tahun proses sosialisasi kepada penghuni. Hubungan hukum berupa sewa lahan tidak diperbarui, sehingga pengambil alihan aset sudah sesuai prosedur. Jadi tanah ini dulunya IPT dan karena peruntukannya berubah,
pemerintah kota mengizinkan, silakan dengan sistem karena mau dipakai bisnis ya gunakan dengan pembayaran pajak untuk bisnis. Yang bersangkutan sampai dengan proses tersebut tidak pernah membayar kewajibannya. Eksekusi dan penertiban lahan terus dilakukan meski diwarnai protes serta perlawanan. Sementara itu penghuni rumah melanjutkan perlawanan dan penolakan terhadap eksekusi tersebut dengan melaporkannya ke Polda Jawa Timur. Dari Surabaya, Jawa Timur, Yuda Prawira, iNews melaporkan. Ricuh pertandingan sepak bola terjadi di Gelora Ahmad Yani, Kota Mojokerto. Pemain dan wali pemain baku pukul. Ya, kericuhan terjadi diduga salah satu klub tidak terima dengan kekalahan lewat tendangan adu penalti. Detik-detik kericuhan sepak bola Suratin Cup antara klub Gen B dan RNA terjadi di Gelora Ahmad Yani, Kecamatan Magersari, Kota Mojokerto. Keributan tak hanya terjadi antar pemain tetapi juga melibatkan para orang tua. Kericuhan bermula saat klub sepak bola RNA menang dengan skor 5-3 lewat tendangan adu penalti melawan klub Gen B. Diduga tak terima dengan kekalahan, pemain klub Gen B melakukan pemukulan kepada salah satu pemain RNA saat melakukan selebrasi di tengah lapangan. Ricuh kemudian merambat ke pemain lain dan melibatkan wali pemain yang ada di tribun. Minimnya pengamanan membuat kericuhan berlangsung lama. Ya ini sebatas bahwa ASKOT akan melenggarakan kompetisi U15 dan U13. Hanya sebatas itu. Sebelum kejadian itu ya Pak? Ya terkait dengan di lapangan itu urusannya penyelenggara Pak. Kami tidak ikut-ikut karena bukan kewenangannya KONI untuk ikut campur ke sana. Pengurus KONI Kota Mojokerto meminta agar polisi mengusut penyebab kericuhan dan memanggil pihak-pihak yang terkait. Dari Kota Mojokerto, Jawa Timur, Solahuddin, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah kapal motor pengangkut logistik tujuan Kalimantan tenggelam dihantam ombak di perairan utara Bangkalan, Jawa Timur. Ya, meski sempat terombang-ambing di tengah laut, 8 kru kapal berhasil dievakuasi. Beginilah kondisi muatan serta para kru kapal motor Gria Idola saat terombang-ambing di perairan Banyu Sangkah, Kecamatan Tanjung Bumi, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur. Beruntung insiden kecelakaan ini cepat diketahui oleh para nelayan setempat. 8 kru kapal beserta sebagian muatannya akhirnya bisa diselamatkan ke pinggir pantai utara Madura. Upaya evakuasi bisa cepat dilakukan berkat bantuan perahu-perahu nelayan ikut berdatangan ke lokasi serta petugas Satpol Air Polres Bangkalan. Dari keterangan pihak kepolisian, cuaca buruk tiba-tiba datang. Angin kencang disertai ombak tinggi membuat lambung KM Gria Idola mengalami kebocoran. Kapal motor ini terombang-ambing karena ombak yang besar sehingga terjadi kebocoran. Selang beberapa lama, nelayan setempat menginformasikan kepada Satpol Air Polres Bangkalan, kemudian dari Satpol Air melakukan evakuasi dan membawa korban ke pinggir atau ke daratan. Kedelapan kru KM Gria Idola ini kemudian menjalani pemeriksaan medis setelah sempat ditampung di rumah-rumah nelayan setempat. Dari Bangkalan, Madura, Taufik Syarawi, iNews melaporkan. Kebakaran terjadi pada sejumlah kios di Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Insiden diperkirakan akibat gas yang bocor dari salah satu kios. Pemadam belum sampai ya, pemadam. Kebakaran melanda sedikitnya 4 kios pedagang makanan di Jalan Gabus, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Banyaknya material yang mudah terbakar, membuat api dengan cepat membesar dan sulit dipadamkan warga. Kabel. Akibatnya pemilik kios tak sempat menyelamatkan barang mereka. Menurut warga, api berawal dari salah satu kios pedagang makanan yang mengalami kebocoran gas. Ya, dari bocoran gas apinya langsung gede, jadi nggak bisa langsung dipadamin. Jadi nggak ada yang bisa diselamatin, jadi ya gede gitu aja. Soalnya
apinya langsung nyebar kemana-mana. Api berhasil dipadamkan usai 8 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan. Tak ada korban jiwa maupun luka dalam insiden ini. Warga hanya dapat mengais barang yang masih dapat mereka gunakan usai api padam. Dari Jakarta, Helmi Sajabati, iNews melaporkan. Pemirsa, kebakaran menghanguskan 8 rumah di asrama polisi Polda Jambi. Ya, 13 unit armada pemadam kebakaran diterjunkan ke lokasi kejadian untuk memadamkan api. Kobaran api dengan cepat merembet ke bangunan lainnya dan menghanguskan 8 rumah di asrama polisi Polda Jambi di Kelurahan Tambak Sari, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi, Kamis siang. Para polisi dibantu warga berusaha memadamkan api dan menyelamatkan sejumlah barang berharga serta kendaraan dari titik kebakaran agar tidak dilalap api. Di tengah kepulan asap pekat, petugas berjibaku memadamkan api dengan menurunkan belasan unit armada ke lokasi kejadian dibantu mobil water cannon milik Polda Jambi. Api berhasil dipadamkan 2 jam kemudian. Bahkan dalam peristiwa tersebut, seorang petugas pemadam harus mendapat pertolongan tim medis karena kekurangan oksigen saat melakukan pemadaman kobaran api. Terjadi kebakaran di asrama Polda Jambi. Namun pada saat kita sampai memang api sangat membesar karena tiupan anginnya sangat kencang dan kita langsung memprotek beberapa bangunan lainnya sehingga tidak terjadi penyebaran. Kita menurunkan 13 armada karena ini sangat sekali padat sekali penduduknya. Alhamdulillah tidak ada korban jiwa saat ini. Api dapat ditangani. Akibat kebakaran tersebut, kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah dan saat ini lokasi kejadian telah dipasang garis polisi guna kepentingan penyelidikan penyebab kebakaran. Dari Kota Jambi, Adrianus Susandra, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah kecelakaan lalu lintas yang melibatkan sebuah truk box dan sepeda motor terjadi di jalur utama Yogyakarta, Magelang, Jawa Tengah. Akibatnya truk box dan sebuah sepeda motor terbakar. Api berhasil dipadamkan setelah petugas menurunkan 4 unit mobil pemadam kebakaran. Sebuah truk box terbakar di depan sebuah minimarket di Desa Bojong, Magelang, Jawa Tengah. Insiden ini terjadi setelah truk bertabrakan dengan sepeda motor. Diduga benturan memicu percikan api yang menyambar ke tangki BBM. Pihak pemadam kebakaran Kabupaten Magelang yang mendapat laporan tersebut langsung menuju lokasi. Api berhasil dipadamkan selang kurang dari 1,5 jam dengan menerjunkan sedikitnya 4 unit mobil pemadam kebakaran. Akibat kejadian itu pengendara sepeda motor luka-luka dan harus dirawat di rumah sakit. Kasus tersebut masih diselidiki oleh jajaran Satuan Lalu Lintas Polresta Magelang. Dari Magelang, Jawa Tengah, Puji Hartono, iNews melaporkan. Diduga mengalami korsleting listrik, sebuah minibus bermuatan jerigen berisikan BBM bersubsidi di Kota Metro Lampung hangus terbakar. Ya, peristiwa ini sempat membuat panik warga dan pengendara lantaran kebakaran terjadi tidak jauh dari SPBU. Sebuah minibus terbakar hebat usai mengisi BBM di Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Ganjar Asri, Kecamatan Metro Barat, Lampung. Kebakaran sempat membuat panik warga dan para pengendara lantaran api yang cepat membesar dan terjadi tak jauh dari SPBU. Petugas damkar sempat kesulitan memadamkan api dikarenakan mobil turut mengangkut jeriken berisikan minyak subsidi jenis Pertalite. Polisi masih mencari tahu penyebab pasti kebakaran dan tengah mencari pemilik mobil yang kabur usai kendaraannya terbakar. Kendaraan jenis Kijang. Dari Kota Metro Lampung, Tinus Tristanto, iNews melaporkan.
Sementara itu pemirsa nekat menerobos lampu merah. Mobil mewah yang dikendarai oleh emak-emak menabrak minibus di Makassar, Sulawesi Selatan. Ya, diduga pengemudi tidak mengurangi kecepatan saat melintas di lampu merah. Tabrakan dua mobil terjadi di perempatan Jalan Veteran Selatan, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Sedan mewah yang dikendarai emak-emak ringsek di bagian kap depan. Sementara mobil yang ditumpangi 3 mahasiswa juga ringsek di hampir semua bagian, usai ditabrak hingga menghantam pembatas jalan. Kecelakaan ini terjadi saat lalu lintas sedang lengang. Diduga tabrakan dipicu, kedua kendaraan tidak mengurangi kecepatan saat akan melintas di lampu merah. Dari arah mana Ibu? Dari Balak ke Sungai Sadang. Sungai Sadang. Terus sampai terlibat kecelakaan, kenapa bisa Bu? Ya, mungkin karena saya melaju ke sana kan sudah tidak lampu merah ya. Pas saya ke sini langsung ada mobil ke melaju ke sini. Pas ke situ tuh pas mau lepas mak di sini perempatan langsung melaju ke sana. Jelas ditabrak. Tidak ada korban jiwa dan luka. Dua mobil yang ringsek kemudian dideret ke posko unit Laka Lantas Polrestabes Makassar guna penyelidikan lebih lanjut. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Syahrul Adiyaksa, iNews melaporkan. Nata, kalau naik motor atau bawa mobil lewat lampu merah, gas atau rem? Tergantung nih, kalau misalnya masih hijau ya gas, tapi kalau misalnya udah sekiranya udah kelamaan hijaunya mulai agak kuning ya ngerem, jangan dipaksain karena bahaya buat kita sama orang lain juga. Betul, tapi ada orang-orang tertentu yang dengan psikologi khusus nih, kayak walaupun hijau, apalagi kalau udah kuning, kalau kuning malah tambah gas gitu. Ya, untuk ngejar, ya untuk adrenalin gitu. Bisa nggak nih? Bisa, kayaknya bisa gitu. Gas. Padahal itu bahaya banget. Betul. Cuman beda beberapa detik bisa bahaya. Betul, kayak tadi kan kejadiannya dia nerobos lampu merah, mungkin ya dia punya psikologis yang gitu. Jadi kayak adrenalin, karena mobil gue kenceng, mungkin mikirnya bisa nih. Taunya kan ternyata ada mobil lain dari arah yang lain. Kalau di Jakarta ada juga di misalnya perempatan gitu ya, ada garis kuningnya. Oh iya, iya. Kalau udah kuning, itu nggak boleh masuk ke garis kuning bahkan. Jadi harus mundur gitu. Cuman ya, gitulah namanya kebiasaan Indonesia. Mau dibilangnya dia pusing juga, melegakan mereka ntar. Ya sebenarnya itu juga bisa jadi salah satu poin dalam klaim untuk SIM ya. Betul. Gitu, itu kan bagian dari kedisiplinan berkendara. Ya, kita ke informasi lain pemirsa, diduga lepas dari pengawasan orang tua. Tangan bocah berusia 3 tahun tertancap pagar besi di Goa, Sulawesi Selatan. Ya, bahkan proses evakuasi berlangsung dramatis saat petugas damkar memotong pagar besi dengan gerindra. Tangan seorang bocah berusia 3 tahun tertancap di pagar besi rumah tetangganya di Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Petugas damkar Kabupaten Goa pun bergerak cepat untuk mengevakuasi tangan bocah berinisial AB. Proses evakuasi berlangsung dramatis saat petugas damkar memotong pagar besi menggunakan mesin gerinda dan gergaji besi. Sang anak yang ketakutan terus menangis histeris saat proses pemotongan besi yang berlangsung selama hampir 1 jam. Insiden tersebut terjadi saat bocah AB sedang bermain di depan pagar rumah tetangganya. Lihat videonya, itu tangannya anaknya selagi bermain, nah terus bergantung di pagar. Jadi tangannya tertancap di pagar yang ujungnya runcing. Jadi dievakuasi dengan memotong besi. Setelah pagar besi berhasil dipotong, sang anak langsung dievakuasi ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan pertolongan medis. Saat ini anak tersebut masih menjalani perawatan untuk operasi potongan besi pagar yang masih tertancap di tangannya. Peristiwa ini menjadi pengingat bagi orang tua agar tetap mengawasi anaknya saat bermain di luar rumah. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Bukma, iNews melaporkan. Aduh, ngeri banget ya liatnya. Itu gak kebayang sih, itu tajam begitu nancep ke udah cukup gak kuat. Iya, memang kalau masih balita, ya bukan cuma balita sih, tapi balita memang perlu pengawasan ekstra ya. Karena mereka belum ngerti nih, mana yang bahaya, mana yang enggak gitu. Jadi memang orang tua harus ekstra jaga. Ya. Kita ke informasi selanjutnya pemirsa, polisi berhasil meringkus pencuri pintu aluminium kantor Kementerian Haji dan Umroh Palembang.
Ya, si pelaku terekam kamera pengawas. Inilah rekaman kamera pengawas saat pelaku Iqbal Rashid mencuri pintu besi aluminium milik kantor Kementerian Haji dan Umroh di Jalan Yuda Muka, Kelurahan 16, Ulu, Palembang. Pelaku mengendarai sepeda motor masuk ke dalam kantor membawa pintu besi aluminium dengan motor. Berbekal rekaman CCTV, unit reskrim Polsek Seberang Ulu 2 Palembang berhasil meringkus pelaku di persembunyiannya, serta mengamankan barang bukti hasil kejahatan pelaku yang dijual Rp150.000. Khusus pencurian, yaitu dengan TKP di kantor Dinas Haji dan Umroh di Kelurahan 16 Ulu. Modus pelaku memasuki pekarangan yang telah terkunci dengan menggunakan kendaraan sepeda motor. Lalu terdapat di CCTV pelaku membawa pintu aluminium yang masih kondisi baru yang mau dipasang. Atas perbuatannya, pelaku terancam hukuman 4 tahun penjara. Pintu aluminium kantor haji dibobol nggak tuh? Nggak semua orang, kenapa sih sekarang lagi pada banyak masalah, pusing banget. Iya, semua mau mahal, kemana-mana macet gitu ya. Jadi capek, kerjaan susah, banyak yang di PHK. Iya. Tapi kalau masalahnya tuh pintu, maksudnya itu effort banget kalau buat gotong pintu. Makanya tadi kan bawa motor terus gitu. Aduh. Tapi yang lucunya lagi, selain dari pintu misalnya, ada juga plat-plat kayak JPO. Kan JPO kan ada plat-plat besi ya. Itu di daerah dicabut-cabutin, terus bahkan baut-bautnya. Itu kan buat keselamatan juga. Dan ada juga yang mau beli loh. Dan itu dia, maksudnya ada yang mau nada gitu loh. Ya saya juga bingung kenapa ya. Maksudnya mereka itu nggak bakal beraksi kalau misalnya nggak ada penanda. Betul. Ya tapi harusnya polisi juga mengungkap penada-penadanya ini dapat dari mana? Ya bukan cuma pencurinya, tapi juga penadanya ya, karena itu berhubungan. Jadi ada supply, ada demand gitu ya. Baik pemirsa, kita ke informasi selanjutnya. Sebuah rumah di Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan yang menjadi tempat perekrutan dan penampungan pekerja penipuan online atau PASOBIS digerebek oleh polisi. Ya, dalam pengungkapan ini polisi menemukan 11 orang, termasuk 3 anak di bawah umur yang diduga menjadi korban eksploitasi. Tim Direktorat Reserse PPA dan PPO Polda Sulawesi Selatan menggerebek sebuah rumah yang diduga menjadi tempat perekrutan dan penampungan pekerja penipuan online atau PASOBIS di Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan. Dalam penggerebekan ini, petugas menemukan 11 orang yang sedang beristirahat setelah diduga menjalankan penipuan secara daring. Bahkan 3 orang diantaranya masih berstatus anak di bawah umur, masing-masing berusia 14 sampai 16 tahun, sedangkan 8 orang lainnya merupakan orang dewasa. Petugas juga mengamankan dan memasang garis polisi di pondok gazebo yang dijadikan tempat tinggal atau penampungan para pekerja. Hasil penyelidikan sementara mengungkap para pekerja direkrut dari berbagai daerah dengan iming-iming pekerjaan dan gaji tinggi. Petugas juga menangkap seorang pria berinisial HA, umur 26 tahun yang berperan sebagai perekrut. Diketahui praktik ini telah berlangsung selama 8 bulan dan kini petugas masih mengembangkan penyelidikan untuk mengungkap aktor utama serta jaringan lainnya. Selain mengamankan sejumlah orang, polisi juga menyita sejumlah barang bukti berupa 13 telepon genggam hingga 2 unit sepeda motor. Bahwa anggota menemukan sebanyak 11 orang yang sementara beristirahat setelah melakukan tindak pidana yakni penipuan. Adapun diantaranya 3 orang anak laki-laki, 8 orang pria dewasa, yang mana para pekerja anak dan pekerja dewasa masing-masing beristirahat di pondok gazebo, tempat bekerja, sekaligus tempat tinggal. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat pasal berlapis tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang serta Undang-Undang Perlindungan Anak. Petugas kini masih dalam kemungkinan adanya korban maupun pelaku lain dalam jaringan ini. Kita ke informasi selanjutnya pemirsa. Wanita Parubaya ditemukan tewas di kamar kontrakan di Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. Ya, jasad korban ditemukan setelah warga curiga melihat darah menetes dari plafon hingga ke bawah kamar.
Warga di Jalan Makaliwe 1, Grogol Petamburan, Jakarta Barat dikejutkan dengan peristiwa penemuan jasad perempuan di sebuah kontrakan. Korban berinisial M, 52 tahun ditemukan sudah tak bernyawa di dalam kamarnya. Jasad korban ditemukan setelah penghuni kontrakan yang berada di bawah kamar korban curiga dengan adanya darah yang menetes dari atas plafon kamarnya. Merasa curiga, penghuni dan pengurus lingkungan pun melaporkan temuan tersebut ke polisi. Saat ditelusuri hingga memeriksa kamar korban di lantai 2, polisi dan warga mendapati korban ditemukan tewas dengan kondisi bersimbah darah. Langsung mendatangi TKP, karena betul memang ditemukan seorang meninggal dunia, perempuan dalam kondisi meninggal dunia. Ditemukan ada luka di bagian kepala. Sementara kami sedang meminta keterangan dari para saksi dan mengumpulkan barang bukti yang ada. Untuk TKP juga sudah kami amankan. Hingga saat ini polisi masih melakukan penyelidikan secara intensif untuk mengungkap penyebab kematian korban. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Pemirsa, kurang dari 6 jam, polisi berhasil menangkap pelaku pembunuhan wanita yang jasadnya ditemukan dalam kamar kontrakan. Ini yang barusan ya? Iya, dan korban dibunuh kekasihnya lantaran terlibat cinta segitiga. Meringis kesakitan setelah dihadiahi timah panas oleh tim Subditreskmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya. Merupakan pelaku pembunuhan seorang wanita berinisial M yang jasadnya ditemukan bersimbah darah di sebuah kamar kontrakan. Pelaku ditangkap di wilayah Cilandak, Jakarta Selatan kurang dari 6 jam setelah jasad korban ditemukan di kamarnya. Dari keterangan awal, pelaku tega membunuh korban lantaran emosi merasa diselingkuhi. Pelaku juga mengaku membunuh korban dengan cara memukul kepala korban menggunakan palu. Melakukan penangkapan, di mana pas lagi penangkapan pelaku sempat melawan dan mencoba kabur. Akhirnya kami melakukan tindakan tegas dan terukur. Pembunuhan sendiri yaitu pada saat korban mendatangi kontrakan pelaku, korban mendapati adanya WA dari wanita lain di HP pelaku. Lalu terjadi cekcok antara kedua belah pihak. Setelah itu pelaku mengambil palu lalu memukul korban di bagian kepala sebanyak 4 kali hingga korban tewas di tempat. Kita ke informasi lain, pemirsa, kasus tewasnya Satpam dengan tangan terborgol di Waduk Jatiluhur, Purwakarta, Jawa Barat hingga kini masih belum terungkap. Ya, istri korban berharap polisi segera bisa menangkap pelaku. Suasana duka masih menyelimuti kediaman Sumarna, Satpam Perum Jasa Tirta II yang ditemukan tewas dengan tangan terborgol di Waduk Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat. Istri korban, Siti Maria, masih belum bisa menerima kepergian suaminya yang selama ini merupakan tulang punggung keluarga. Semasa hidupnya, Sumarna dikenal sebagai sosok bertanggung jawab dan pekerja keras. Sumarna juga dikenal aktif dalam kegiatan sosial dan lingkungan sekitar. Sekarang itu harus mulai berpikir gitu ya, gimana gitu ke depannya untuk membiayai kedua anak saya gitu ya. Mungkin saya harus bekerja mungkin ya, karena kan sudah tidak ada yang membiayai lagi. Mungkin, ya. Dia orangnya baik, sangat bertanggung jawab sama keluarga. Orangnya bersosialisasi juga di masyarakat ya. Kebetulan kan sebagai satpam kan almarhum juga sebagai limas ya, dan dulunya di desa gitu. Baik, pekerja keras gitu, alhamdulillah. Sementara paman korban menilai kondisi kematian Sumarna janggal. Pasalnya borgol yang dibuat untuk mengikat korban merupakan perlengkapan kerja saat bertugas. Dalam keadaan tangan terborgol, borgol yang dia bawa sendiri, kan dia sebagai petugas security kan bawa borgol kan. Nah, cuman kuncinya ada di saku, kok masa dia bisa borgol sendiri. Hanya kalau memang betul adanya sebuah kriminal, ya diuruslah dengan tuntas supaya istilahnya hal-hal seperti ini tidak terjadi lagi. Dalam keadaan berduka, pihak keluarga menyerahkan sepenuhnya kasus ini ke pihak kepolisian, berharap para pelaku segera tertangkap. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan, iNews melaporkan.
Pemirsa, saatnya kita simak pantauan arus lalu lintas. Kami telah terhubung dengan Brigadir Treslinda dari NTMC Polri yang kini berada di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan. Ya baik, selamat pagi Brigadir Treslinda. Bagaimana pantauan lalu lintas dari tempat Anda melaporkan? Silakan. Ya baik, terima kasih Priska Papilaya dan juga Nata Arman. Dapat kami gambarkan untuk saat ini aktivitas masyarakat pada kawasan Kuningan ini memang dalam keadaan ramai dan lancar. Jika kita melihat volume kendaraan pada pagi hari ini memang mengalami penurunan aktivitas masyarakat. Hal ini berkaitan memang hari Jumat ini merupakan hari WFA bagi sebagian ASN, sehingga ini mempengaruhi volume kendaraan pada hari ini berbeda dengan pada hari Senin sampai Kamis kawasan volume kendaraan kawasan Kuningan ini. Dan yang kita saksikan di layar kaca adalah kendaraan dari Gatot Subroto yang akan mengarah ke Warung Buncit maupun dari Warung Buncit yang akan mengarah ke Rasuna Said. Sampai saat ini masih dalam keadaan ramai dan lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan sesekali terjadi di antrian traffic light dengan dominasi kendaraan sepeda motor maupun kendaraan minibus. Tetap kami harapkan Anda untuk dapat menggunakan jalur sesuai dengan ketentuan, mengingat memang aktivitas bus Transjakarta juga pada kawasan ini cukup ramai. Ini juga kami harapkan Anda untuk tidak menggunakan lajur yang digunakan bus Transjakarta sehingga terwujudnya keselamatan. Kemudian untuk arus lalu lintas dari arah Gatot Subroto yang akan mengarah ke Pancoran juga sampai saat ini masih dalam keadaan ramai dan lancar, didominasi dengan kendaraan sepeda motor, di mana memang untuk arus lalu lintas kawasan Gatot Subroto ini juga cukup ramai dengan aktivitas masyarakat yang berlalu lalang. Tentunya juga kami harapkan Anda untuk mengantisipasi dengan angkutan umum yang berhenti pada median jalan untuk mengangkut dan menurunkan penumpang pada kawasan ini. Dan untuk arus lalu lintas dari arah Mampang yang akan lurus mengarah ke arah Kuningan sampai saat ini juga masih dalam keadaan ramai dan lancar, di mana memang perlambatan kecepatan kendaraan terjadi pada antrian traffic light saja. Kami juga menginformasikan data dari Skor Lantas Polri dalam kurun waktu 1x24 jam terjadi 260 kasus laka lantas dengan korban meninggal dunia 18 orang, 42 orang luka berat serta 349 orang luka ringan. Dari data tersebut 68% terjadi pada waktu siang hari dan penyebab laka mayoritas dikarenakan pengemudi ceroboh terhadap lalu lintas dari depan dan gagal menjaga jarak aman. 92 laka terjadi karena pengemudi gagal menjaga jarak aman. Dan tentunya juga perlu kami sampaikan Rizka dan juga Nata Arman bahwa laka lantas yang disebabkan ini sering terjadi dengan pengendara ataupun pengemudi gagal menjaga jarak aman ini karena kecepatan kendaraan. Tentunya juga kami harapkan Anda dapat mematuhi batas kecepatan sehingga Anda bisa mengontrol kecepatan saat terjadi problem di jalan. Hal ini juga membantu untuk menekan angka kecelakaan lalu lintas pada jalan raya. Demikian Brigadir Treslinda melaporkan. Priska dan Nata kembali ke Anda di studio. Silakan. Baik, terima kasih Brigadir Treslinda atas laporannya. Selamat bertugas kembali dan salam presisi. Bupati Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan Husniata Lenrang diperiksa di Treskrim Suspolda Sulsel terkait dugaan korupsi pengadaan seragam sekolah gratis pada tahun 2025. Sindo Today akan segera kembali.